Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Sofia Nurul Farhana, Safa Salsabila Jasinda, Rizky Aida Fitri, dan Muhammad Rafli Alifianur akan menjelaskan tentang lembaga keluarga yang telah kami observasi. Pengertian lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah salah satu dari jenis-jenis lembaga sosial bersama dengan lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga akan melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Anak-anak nantinya akan berkembang dan mulai melihat dan mengenal arti diri sendiri, kemudian mulai dikenal sebagai individu. Selanjutnya, ciri-ciri lembaga keluarga. Menurut Robert McIver dan Charles Horton Page, lembaga keluarga bisa dikenali dengan beberapa ciri, yaitu yang pertama, merupakan hubungan perkawinan, yang kedua, berkaitan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk, yang ketiga, memiliki suatu sistem tata nama, yang keempat, mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh oleh anggota, yang kelima, berkaitan dengan kemampuan untuk memiliki keturunan dan membesarkan anak, yang keenam, merupakan tempat tinggal bersama atau keluarga. Pembahasan yang ketiga yakni mengenai fungsi keluarga dan peran fungsi keluarga. Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Pada hasil observasi pada tanggal 11 November 2021 menyatakan bahwasanya fungsi keluarga adalah cara bagaimana suatu keluarga saling melengkapi dan membawa keberkahan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 8 fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi dari keagamaan. Agama adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap insan. Tempat pertama dalam penanaman nilai-nilai keagamaan terdapat dalam keluarga. Penanaman nilai-nilai keagamaan dan dalam keluarga mampu menjadikan anak yang berakhlak baik dan bertakwa. Fungsi keagamaan terdapat nilai-nilai dasar yang harus dipahami dan ditanamkan dalam keluarga, di antaranya ada iman, takwa, kejujuran, tenggang rasa, rajin, kesolehan, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, sabar, dan ikhlas, dan kasih sayang. Kemudian yang kedua ada fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya mampu memberikan kesempatan kepada keluarga dan seluruh anggota untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan. Nilai-nilai dari fungsi keluarga diantaranya ada toleransi, sopan santun, gotong royong, kerukunan, peduli, cinta tanah air. Yang ketiga ada fungsi cinta kasih. Fungsi cinta kasih sendiri memiliki makna bahwasannya keluarga menjadi tempat untuk menciptakan cinta dan kasih sayang dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dalam fungsi cinta kasih diantaranya ada empati, akrab, adil, pemaaf, setia, suka menolong, pengorbanan, dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat ada fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan sendiri, keluarga sendiri merupakan tempat bernaung atau berlindung bagi seluruh anggotanya dan tempat untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan. Nilai-nilai fungsi perlindungan dalam keluarga diantaranya ada aman, pemaaf, tanggap, tabah, peduli. Kemudian ada fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi, keluarga sendiri menjadi tempat untuk mengembangkan fungsi reproduksi secara menyeluruh, termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas dan pendidikan seksualitas bagi anak. Nilai-nilai fungsi reproduksi dalam keluarga diantaranya ada tanggung jawab, sehat, dan teguh. Kemudian ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki makna bahwasanya keluarga merupakan suatu tempat dalam mengembangkan proses interaksi dan tempat belajar bersosialisasi serta komunikasi secara baik dan sehat. Interaksi yang sangat intensif
dalam keluarga, maka proses pendidikan berjalan dengan sangat efektif. Nilai-nilai fungsi sosialisasi dan pendidikan dalam keluarga sendiri diantaranya ada percaya diri, luwes, bangga, rajin, kreatif, tanggung jawab, dan kerjasama. Kemudian yang ketujuh ada fungsi ekonomi. Keluarga sendiri merupakan tempat utama dalam membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan peraturan dalam penggunaan keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Nilai-nilai fungsi ekonomi sendiri dalam keluarga diantaranya ada hemat, teliti, disiplin, peduli, dan ulet. Kemudian yang kedelapan ada fungsi pembinaan lingkungan. Keluarga sendiri berperan dalam mengelola dan memelihara lingkungan sekitar, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Keluarga berperan dalam menjaga alam sekitar dan juga harus mengenal tetangga dan masyarakat sekitarnya. Nilai-nilai fungsi keluarga diantaranya ada bersih, disiplin, pengelolaan, dan pelestarian.
Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.